Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 19060044. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya untuk pertemuan pertama mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yang pertama, kita membahas tentang masalah ekonomi. Sebagai manusia, kita mempunyai kebutuhan yang sangat banyak dan tak terbatas, tetapi kita dibatasi dengan alat pemuas kebutuhan tersebut. Di dalam ilmu ekonomi, kita mempunyai 3 pokok permasalahan yang penting. Yang pertama, cara mengkombinasikan sumber daya yang kita punya untuk menghasilkan barang atau jasa yang kita butuhkan. Yang kedua, apa dan berapa banyak barang atau jasa yang harus kita produksi agar kebutuhan kita terpenuhi. Yang ketiga, bagaimana pula caranya kita mendistribusikan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat sehingga kebutuhan mereka terpenuhi. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang batasan-batasan ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan, kaidah, atau pengelolaan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka punya agar memenuhi kebutuhan mereka yang tak terbatas itu. Secara umum, definisi ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan tersebut yang terbatas. Kita sebagai manusia juga hidup dalam masyarakat yang berkelompok. Secara keseluruhan, masyarakat tersebut akan membentuk sistem. Nah, dalam ekonomi, sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit terkecil seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ke dalam unit yang besar dalam suatu wilayah tersebut. Sistem ekonomi ini tentulah berbeda-beda tergantung dengan lingkungan terbentuknya. Sistem ekonomi ini mencangkup antara nilai, adat istiadat, norma, hukum, berikut kesepakatan dan tujuan bersama serta otoritas kebijakan untuk tujuan bersama tersebut dalam mengelola sumber daya yang mereka punya. Nah, setiap kelompok masyarakat tersebut pasti mempunyai nilai-nilai atau aliran-aliran yang mereka anut. Mulai dari aliran ekonomi yang dikembangkan pada masa Yunani kuno, aliran fisiokrat, klasik, neoklasik, sampai aliran ekonomi klasik baru atau New Classical Economy. Kesimpulannya, sejarah perkembangan pemikiran ekonomi secara sederhananya yaitu cabang dari ilmu ekonomi itu sendiri yang akan membahas perkembangan pemikiran ekonomi sejak awal adanya manusia, yaitu pada masa Yunani kuno sampai pada saat ini, yaitu seperti contohnya Keynesian, monetaris, sisi penawaran, dan prakteks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dari sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Di sini kita akan membahas apa-apa saja yang kita akan ketahui dan pelajari dalam mata kuliah ini. Yang pertama, kita telah membahas persoalan ekonomi, batasannya, ruang lingkupnya, dan manfaat kita mempelajari mata kuliah ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dan pandangan para ahli pada era pra-klasik. Lalu kita juga akan membahas tentang tokoh-tokoh utama pada era klasik ini, yaitu pemikiran dari Adam Smith. Lalu kita juga akan membahas pemikiran klasik dari tokoh-tokoh lainnya
Selanjutnya kita juga akan membahas tentang pandangan dan pemikiran sebelum dari Marx. Nah, baru kita akan membahas tentang pemikiran sosialis yang tokoh utamanya Karl Marx itu tersendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh sosialis lainnya yang merupakan pembaharuan dari Marxisme. Nah, pada bab selanjutnya yaitu bab 7, kita akan membahas bagaimana pakar-pakar dari kubu neoklasik mematahkan pandangan Marx terhadap sistem liberal yang dianjurkan oleh kaum klasik. Selanjutnya, kita akan mengetahui pandangan dari tokoh aliran sejarah atau historis. Lalu kita akan membahas juga tentang tokoh aliran kelembagaan atau disebut dengan institutional economics. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan tokoh aliran ekonomi modern, Keynes, serta tokoh-tokoh yang mendukung teori Keynes ini. Selanjutnya pada bab 13 kita akan bahas tentang pemikiran aliran monetaris. Selanjutnya pandangan aliran sisi penawaran, dan juga kita akan membahas tentang aliran-aliran ekspektasi nasional atau RATEX. Pada bab terakhir dari proses pembelajaran kita nanti, kita akan melihat ke belakang atau kita mereview teori-teori dan aliran-aliran yang telah kita bahas dan menyimpulkan teori-teori tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui manfaat mempelajari dari sejarah perkembangan pemikiran ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, pengalaman sejarah memperlihatkan sudah banyak perubahan-perubahan dalam pemikiran ekonomi. Perubahan-perubahan dasar tersebut berlangsung baik secara smooth atau perlahan ataupun secara revolusi, harus melalui perubahan yang radikal seperti revolusi industri. Itu banyak mengubah pola-pola pikir dari pemikiran ekonomi tersebut. Dengan mempelajari sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dan sistem perekonomian, kita akan mengetahui teori yang digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi tersebut. Tentunya kita akan mengetahui kebaikan dan keburukan pendekatan yang kita pakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan ekonomi. Dalam menghadapi permasalahan itu, tentulah kita harus memerlukan dasar untuk mengambil keputusan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut yang dihadapi dalam negeri, baik pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Baiklah, itu hasil resume pertemuan pertama untuk mata kuliah Sejarah Perkembangan Pemikiran Ilmu Ekonomi. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.